Ya, tadi istri saya sudah memberikan tips tentang bagaimana kita bisa menikmati hidup, enjoy the ride, ya. Dan hari ini saya mau menyampaikan sesuatu. Hal ini adalah sesuatu yang seringkali membuat kita tuh capek, menyebalkan kadang. Ya, apa itu? Menanti, menunggu. Ya, saudara, mungkin hari ini ada di antara kalian yang sedang menantikan sesuatu. Ada? Angkat tanganmu. Sedang menunggu sesuatu. Ada yang nunggu jodoh mungkin. Wih, waduh, kayaknya banyak yang menunggu jodoh di tempat ini. Itu suatu tanda. Ya. Tadi saat mungkin istri saya nyuruh, ayo bersama pasangan, bersama suami istri. Banyak yang masih bengong, aduh saya belum ada gandengan ini. Tuhan mendengar doamu, ya. Yang masih menantikan jodoh. Ada yang menantikan apa? Saya menantikan berkat Tuhan. Saya menantikan janji Tuhan. Nah, saudara, apapun yang kau nantikan hari ini, mari kita belajar. Karena di zaman yang serba cepat sekarang ini, ya, kita mau apa sekarang pengennya yang cepat, saudara. Pengennya yang instan, betul? Kita mau makan makanan, maunya yang apa? Instan, cepat. Karena apa? Wah, saya mau kerja. Saya nggak ada waktu lagi, saya harus makan yang cepat, yang instan. Minum kopi, kopinya apa? Instan. Makan mie, mie-nya apa? Instan. Jadi saya beri tips, kalau saudara mau membuka sebuah usaha saat ini, pikirkan yang instan itu yang dicari orang. Coba saudara sekarang, siapa yang pernah belanja online? Ada? Belanja online? Setelah kita check out pasti ada pilihannya kan? Pengirimannya mau apa? Bebas ongkir? Ada. Ya. Yang ekonomi? Ada. Yang cepat atau yang besok harus sampai? Ada. Dan itu lebih mahal loh. Yang besok sampai itu lebih mahal. Tapi kebanyakan kalau saudara yang beli online itu, saya percaya pasti banyak di antara kalian yang walaupun harus bayar lebih mahal, saya mau yang cepat pokoknya. Yang hari ini mungkin harus nyampe. Nah, kita hidup di era yang serba instan. Kita nggak suka itu yang namanya proses menunggu, proses menanti. Nggak suka, saudara. Saya pernah dengar dulu dari di kota kita, di kota Sion, di kota Cirebon. Itu ada seorang om-om yang ngomong, saya ini ya dulu sekolah saya ini di luar negeri. Waktu saya pacaran dengan calon istri saya itu nulis surat. Saya nulis surat, gak ada handphone waktu itu. Nulis surat. Aduh, dia menceritakan keadaannya hari itu. Aduh, saya hari ini sedang susah. Saya ini sedang sakit gigi hari ini. Waduh, ke dokter mahal. Saya belum punya uang dan lain sebagainya, diceritakan semuanya, saudara. Udah dikirim suratnya. Udah dikirim suratnya, nyampainya kan gak hari itu juga. Namanya pakai surat dari luar negeri sampai ke Indonesia. Akhirnya sang istri balas, oh waduh, ini pacar saya lagi sakit gigi. Dia balas, aduh kamu ya, dengan berbelas kasihan dan lain sebagainya. Kirimlah lagi tuh suratnya ke sana. Saat membaca surat balasan dari istrinya, dari calon istrinya, dia baca kondisi giginya itu udah sembuh, saudara. Ya, kondisinya sudah berbeda sama sekali saat dia membaca itu. Kalau sekarang kita WhatsApp langsung, aku lagi sakit gigi nih, langsung dibalas. Kan itu kan up to date gitu loh. Jadi kita membalasnya sesuai dengan perasaan saat itu. Bahkan sekarang kalau kita WhatsApp masih cuma dicentang 2. Gak sabar, saya aja gak sabar. Saya ini punya, saya kerjaan saya interior, saudara. Saya punya tukang-tukang. Ya. Saat saya membalas dan menginstruksikan sesuatu kepada karyawan saya, cuma centang 2, belum jawab. Gak sabar saya, nunggu 1 menit aja gak sabar. Langsung saya telepon. Telepon. Gak sabar yang namanya menanti, menunggu. Nah, saudara, saya mau ajak kita, ini perlu banget. Kita harus menang dalam hal yang namanya menanti. Ya, saya mau ajak kita baca dalam Yesaya 40 ayat 31.
Yesaya 40 ayat 31. Ya. Ya baca ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Garis bawahi saudara di sini. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Mari katakan ke kiri kananmu, jangan suka yang instan. Ya. Jangan suka yang instan. Yang instan itu cenderung tidak berkualitas. Saya punya seorang teman. Saya ini kan istri saya suka masak dan lain sebagainya. Dan suatu hari dia pernah, waktu itu kita mau, ayo kita barbekyuan di rumah. Kan PPKM, ya, susah kita nggak bisa dine in dan lain sebagainya. Yuk kita beli daging aja di supermarket. Oke, beli daging. Langsung. Terus ini gimana? Udah langsung dibumbuin, langsung dibakar aja. Udah gitu aja. Iya, gitu aja. Ya udah. Dibakar gitu aja kan. Saudara, yang saya rasain saat itu bukannya nggak enak saudara, bumbunya enak. Tapi dagingnya rada alot. Ada yang sering mengalami seperti itu? Alot. Nah, tapi beda banget, saya punya teman yang saat ini sedang mengusahakan atau jualan yang namanya smoke beef. Ya. Itu yang namanya daging setelah dibumbuin dan lain sebagainya, ditaruh di sebuah alat, di smoke gitu. Itu saya tanya, ini prosesnya berapa lama sih? Dagingnya empuk banget. Bahkan saat diiris gitu ya, kita masukin ke lidah, langsung lumer saudara. Aduh gak perlu ngunyah, cuman pakai lidah aja. Nikmatnya luar biasa. Bumbunya, resepnya luar biasa. Saya tanya, kamu kenapa sih gak mau langsung bikin banyak aja? Ini pesanan banyak. Kok kamu bikinnya cuman, istilahnya kapasitasnya kok cuman segitu? Kamu tahu gak Fred? Saya bikin ini, satu daging ini, berapa prosesnya? 8 jam, saudara. Gak heran. Proses yang begitu lama menghasilkan daging yang sangat empuk dan berkualitas. Beda saat saya tadi beli di supermarket, langsung dipanggang, beda banget. Ada alot-alotnya. Ya, saudara, di sini dikatakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Nah saudara, saya mempelajari arti kata menantikan. Ini dalam perjanjian lama ada 2 arti kata dalam bahasa Ibrani. Yang pertama adalah kafah. Ya inilah, kafah. Ya. Kafah itu artinya apa? Menantikan dengan bersandar. Arti kata kafah dalam menantikan ini kita bersandar atau menyandarkan akan beban kita itu kepada Tuhan. Bersandar itu artinya apa? Di klip ini meletakkan atau memindahkan beban kita ke tempat sandaran kita. Ya. Saudara di sini saat ini duduk banyak yang nggak ada sandarannya kan saudara? Capek nggak duduk seperti ini? Kalau saudara disuruh duduk seperti ini 5 jam capek nggak? Capek. Coba saya tanya ibu di situ, bersandar di tiang, Bu capek nggak Bu? Punggungnya pegel nggak? Enggak. Karena apa? Karena ada tempat bersandar. Saudara yang suka fitness atau olahraga, ini botol aqua ini enteng nggak? Ringan sekali saudara. Ringan sekali. Coba saudara pegang seperti ini 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Capek nggak? Enggak saudara. Nggak akan capek. Coba saya suruh satu orang di sini. Kamu pegang seperti ini ya. Selama saya berkhotbah. Selama 1 jam aja. Jadi berat gak ini beban ini? Jadi berat saudara. Karena apa? Karena engkau terus menggenggamnya.
engkau tidak pernah berusaha untuk meletakkan beban ini. Sekecil apapun bebanmu atau pikiranmu, saat engkau tidak menaruh itu atau engkau tidak menyandarkan itu kepada tempat sandaran yang kokoh, itu engkau akan capek. Jadi saya berkata seperti ini, jangan salah menyandarkan bebanmu kepada orang atau apapun. Tapi kita harus menyandarkan setiap beban kita kepada Tuhan. Berharap kaunya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah tempat perlindungan kita, Tuhanlah tembok. Dan Dia tidak akan pernah goyah, saudara. Bumi akan bergoncang, semuanya akan lenyap. Kau tidak bisa menyandarkan harapanmu ataupun bebanmu kepada orang atau hamba Tuhan dan lain sebagainya, orang tua, kekayaan, semuanya itu akan bergoyang. Semuanya tidak ada yang kokoh. Tapi kalau engkau menyandarkan akan bebanmu kepada Tuhan, engkau akan mendapatkan kelegaan. Saudara, mari belajar dari yang arti nama kafah. Kafah ini adalah kita harus menantikan, bukan dengan kekuatan kita, tapi kita bersandar kepada Tuhan. Saudara, kita harus belajar hal ini kepada seorang Abraham yang saat itu dia disuruh oleh Tuhan, ayo kamu tinggalkan tempat asalmu. Kamu mau aku bawa pergi ke negeri yang aku janjikan. Saudara bayangkan, misalnya saudara saat ini tinggal di mana? Di Bekasi. Terus saudara udah tinggal di sini, keluarga ada di sini semuanya. Tiba-tiba Tuhan berkata, ayo kamu harus pergi dari Bekasi. Ikut aku. Aku akan tunjukkan tempat yang terbaik untuk kamu. Kemana Tuhan? Enggak tahu. Pokoknya angkut itu semua kopermu, bawa semua pakaianmu, berangkat. Nanti aku akan tunjukkan. Kira-kira berani enggak saudara? Hah? Misalnya dari sini disuruh pergi kemana lah? Kalimantan. Saudara enggak ada keluarga di sana, saudara enggak ada orang yang bisa diharapkan di sana. Tiba-tiba Tuhan menyuruh pergi ke sana. Berani enggak? Enggak berani saudara. Tapi Abraham percaya kepada Tuhan. Makanya di situ dikatakan dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 2, coba ditayangkan. Kejadian 12 ayat 1 sampai 2. Ini arti nama salah satu dari kafah atau bersandar kepada Tuhan. Kejadian 12 ayat 1 sampai 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Tuhan akan memberkati Abraham, tapi ada satu proses yang harus dilakukan. Apa? Tuhan mau Abraham hanya bersandar kepada Tuhan. Jadi apapun yang engkau nantikan hari ini, mari, mungkin ada yang nunggu, kapan PPKM ini selesai? Saudara, saya punya teman yang saat ini usahanya semuanya di mall, saudara. Dia punya 5 cabang restoran, semua usahanya di mall. Dan saudara tahu selama PPKM ini gak mall tutup, ya kan? Boleh take away. Makanan restoran boleh buka tapi take away. Saya tanya, kamu kenapa gak buka? Kamu tahu gak? Kalau yang namanya take away ini, saya paling cuma dapat pesanan 10-20%. Sedangkan saya harus membayar gaji karyawan. Saya harus menyiapkan bahan dan itu makanannya karena macamnya banyak. Jadi belanjaannya harus banyak. Kalau cuma 10-20%, saya akan mengalami kerugian yang lebih banyak.
Dan selama ini dia ngomong, kamu kan tahu saya ini masih banyak cicilan yang harus saya bayar. Karyawan juga harus dibayar. Kamu masih bayar karyawan? Masih. Karena mereka benar-benar upahnya minim. Kalau nggak dibayar, mereka mau makan apa? Saudara, teman saya ini benar-benar nggak bisa gerak. Bahkan kalau PPKM diperpanjang, dia nunggu kapan ya PPKM ini selesai. Menantikan, mungkin kalau orang yang tidak usaha di mall, yang masih kerjaannya masih berlanjut, masih nggak apa-apa, saudara. Tapi ini penghasilannya dari sana. Dan semua pintu seolah tertutup. Yang namanya menanti itu nggak gampang, saudara. Tidak semudah kata-kata. Tapi dia belajar, aku mau bersandar hanya kepada Tuhan. Aku nggak mau pakai pikiranku, tapi aku menyandarkan kepada Tuhan. Ini yang namanya menanti dengan kafah. Yang kedua, saudara. Yang kedua, arti kata menanti dalam perjanjian lama ini, dalam bahasa Ibrani adalah dumia. Dumia artinya apa? Menanti dengan tenang dan kepercayaan penuh. Menanti dengan tenang dan dengan kepercayaan penuh. Saudara, kalau kita cuma nunggu, kita sedang masak Indomie misalnya, cuma nunggu sebentar, cuma nunggu ini makanannya matang, gampang saudara. Ya, nunggu paling cuma berapa menit, ya lapar masih bisa ditahan. Tapi kalau saudara menunggu, menantikan sesuatu misalnya, saudara sedang gak punya uang misalnya, hari ini uangku tinggal 10.000, aku punya keluarga yang harus aku berikan makan. Suruh nunggu sampai besok, mungkin masih bisa, yuk kita puasa. Kalau suruh nunggu lagi sampai seminggu, bisa tenang gak saudara? Kira-kira bisa tenang gak? Kalau uang di dompet saudara tinggal 10.000, suruh nunggu, belum tahu nih kapan dapat berkat. Bisa tenang gak? Susah saudara. Kalau engkau nunggu dalam hal kecukupan, semuanya cukup, itu gampang. Tapi kalau menunggu saat engkau berkekurangan, ini gak gampang. Tapi kita mau belajar yang namanya dumia. Menanti dengan tenang dan kepercayaan yang penuh. Mari kita mau baca dalam Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15 berkata seperti ini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara, banyak orang yang gagal dalam menanti. Saya memberikan satu contoh. Saudara ingat ada satu kejadian saat Raja Saul waktu itu sedang akan berperang. Dan bangsa Israel kalau bangsa Israel mau berperang, itu pasti ada seorang imam yang akan membakar dan mempersembahkan korban terlebih dahulu kepada Tuhan. Untuk minta penyertaan Tuhan supaya Tuhan memegang dan memberikan kemenangan untuk bangsa Israel. Saat itu Saul sudah bertemu dengan Samuel. Dan saat itu Samuel berkata kepada Saul, oke, kamu nanti akan berperang. Kamu tunggu saya ya, Saul. Kamu tunggu saya sebelum aku datang dan mempersembahkan korban. Jangan sampai engkau berperang terlebih dahulu. Oke. Tapi saat itu Saul menunggu Samuel, gak datang-datang. Padahal musuh sudah mulai akan melakukan serangan. Kepepet saudara, kepepet. Waktunya sudah singkat. Dan akhirnya ditunggu lagi Samuelnya belum datang-datang. Apa yang dilakukan Saul?
Dia nggak sabar menunggu. Dia nggak sabar menunggu. Akhirnya dia mempersembahkan korban itu sendiri. Aku kan raja, aku bisalah cuman bakar persembahan di atas mezbah. Semua orang juga bisa. Aku aja yang melakukan. Dan saudara tahu, saat Saul melakukan hal itu dan Samuel datang, apa yang dikatakan? Kerajaanmu tidak akan tetap. Tatamu ini akan bergeser kepada orang lain. Hati-hati saudara. Kegagalan menanti akan membuat kita kehilangan, bahkan bisa kehilangan segalanya. Jangan sampai kita gagal dalam menanti dengan tenang. Di sini dikatakan, dengan tinggal tenang dan percaya, di situ terletak kekuatanmu. Tapi berikutnya apa? Tetapi kamu enggan. Saudara. Ini yang dikatakan banyak sekali kita yang disuruh, ayo tenang aja, udah tenang. Tunggu sebentar lagi, sebentar lagi. Tapi kita enggan. Bahkan dalam menantikan, kita hidup di akhir zaman ini, yang namanya putaran terakhir ini, kita berkata, Tuhan kapan ini COVID berakhir? Kapan pandemi ini berakhir? Seolah-olah kok Tuhan gak ada. Kok kita tetap banyak yang kena? Saudara, nantikan dengan tenang. Supaya kita boleh memperoleh janji Tuhan yang ajaib terjadi dalam hidup kita. Kita mau belajar dari seorang Daud. Saudara bayangkan, ini semuanya sama ya. Tentang Saul, tadi Salomo dan Daud, kita mau belajar dari Daud dibandingkan dengan Saul. Beda banget saudara. Daud saat diurapi menjadi raja, apakah dia langsung menjadi raja? Enggak. Dia harus menunggu. Dia harus menghadapi yang namanya Goliat dalam hidupnya. Dan bahkan saat dia sudah menang atas Goliat, apakah dia langsung menjadi raja? Enggak saudara. Dia masih harus menunggu. Ternyata mertuanya mengejar-ngejar dia, mau membunuh dia. Dan yang saya paling kagum dengan Daud, saat dia punya kesempatan untuk membunuh akan mertuanya ini, raja itu. Dia punya kesempatan untuk membunuh. Dia tidak melakukan hal itu. Dia tetap menanti dengan tenang dan percaya. Sampai waktunya dia boleh naik di atas tahta dan dia boleh menjadi raja yang berkenan di hatinya. Beda banget dengan Salomo. Daud menciptakan apa? Mazmur. Bahkan di dalam kesesakan dia terus mengucapkan syukur. Dia bisa menantikan dalam dikejar-kejar musuh. Dia tetap bisa berdoa kepada Tuhan. Dia tetap bisa mengarang lagu Mazmur buat Tuhan. Coba saya tanya pemusik di tempat ini, bisa nggak kamu mengarang sebuah lagu saat kamu dalam keadaan dikejar-kejar musuh mau dibunuh gitu, bisa? Susah saudara. Daud, kita belajar dari Mazmur. Keluar puji-pujian saat dia dikejar oleh musuh sekalipun. Karena dia menantikan dengan tenang saudara. Dari dua hal ini kita mau ingat, proses menanti yang pertama adalah kafah. Kita harus menanti dengan kita bersandar dan berharap banyak kepada Tuhan. Yang kedua adalah dumiyah. Kita menanti dengan tenang. Pertolongan Tuhan mungkin tidak akan cepat atau tidak cepat dalam hidup. Tapi percayalah, pertolongan Tuhan itu paling tepat dalam hidupmu. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Ya, Tuhan itu selalu tepat waktu. Saudara, saya beberapa waktu yang lalu ada anak muda yang konseling dengan saya dan dia ngomong,
Dia belum punya pasangan. Dia belum punya pasangan. Dan kebetulan ini seorang wanita. Umurnya udah 30 tahun ya. Kalau wanita sudah umur 30 tahun biasanya sudah udah takut. Aduh, aku kok belum nikah. Gimana? Dan akhirnya seringkali si wanita ini berkata, aduh ini ada seseorang yang sedang dekat dengan saya. Tapi orangnya nggak dalam Tuhan. Sebenarnya saya masih belum serk dengan orang ini. Tapi umurku sudah 30. Jangan-jangan kalau aku melewatkan kesempatan ini, nanti kesempatan yang lain gak datang lagi. Waktu itu saya berkata, kamu harus menanti dengan tenang. Mungkin jodohmu gak datang dengan cepat, tapi Tuhan sanggup memberikan jodoh yang tepat dalam hidupmu. Dan saat itu dia memutuskan untuk, oke, aku mau percaya sama Tuhan, doain aja lah kok, doain. Akhirnya dia melepaskan pilihan yang ini. Dan dia digantikan dengan pasangan yang dari Tuhan, yang anak Tuhan yang baik, dengan karakter yang baik, dan saat ini dia hidup dengan sangat bahagia. Tapi saya punya teman yang sebaliknya. Dia gak pernah tanya Tuhan, dia gak pernah menantikan Tuhan. Tapi dia langsung, aduh aku mau ambil aja dah. Yang penting orangnya orang kaya. Gak tahu karakternya gimana, gak dalam Tuhan. Hidupnya sekarang amburadul, saudara. Bahkan di ambang perceraian. Saya mau berkata kepada anak-anak muda di tempat ini. Ada yang sedang menantikan pasangan yang dari Tuhan. Kamu harus menantikan dengan tenang dan percaya. Tuhan tidak pernah terlambat. Dia tidak pernah terlalu cepat. Dia akan memberikan yang tepat dalam hidupmu. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri. Firman Tuhan berkata, saat engkau menantikan Tuhan, sayap-sayapmu akan diperkuat. Saya mau ajak kita menyanyikan sayap-sayapku menguat.